Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diniatul Akhidah Azmi, peserta Laser CPNS Mahkamah Agung gelombang kedua angkatan 15 tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Kegiatan pertama yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor dan pimpinan kantor mengenai aktualisasi yang dibuat. Tahapan pertama, menyiapkan bahan konsultasi dengan output berupa dokumen bahan konsultasi. Tahapan kedua, melaksanakan pertemuan dengan mentor dengan output catatan hasil konsultasi dengan mentor. Tahapan ketiga, melaksanakan pertemuan dengan pimpinan kantor dengan hasil outputnya berupa catatan hasil konsultasi bersama pimpinan kantor. Kegiatan kedua, membuat desain sistem digital untuk pencatatan buku kendali perkara panmut gugatan dengan 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pencatatan buku kendali. Tahapan kedua, membuat desain sistem digital menggunakan aplikasi Balsamiq Wireframes. Dan tahapan ketiga, meminta persetujuan mentor terhadap sistem digital yang telah dibangun. Kegiatan ketiga, membangun sistem digital pencatatan buku kendali perkara panmut gugatan. Dengan 3 tahapan, yang pertama membuat format kolom dan baris di Google Spreadsheet berdasarkan kebutuhan. Tahapan kedua, mengumpulkan data perkara yang akan dimasukkan ke dalam sistem digital. Pada tahapan kegiatan ini, output berupa laporan minutasi perkara di Pengadilan Agama Kota Baru. Tahapan ketiga, meminta persetujuan mentor terhadap sistem digital yang telah dibangun. Selanjutnya, pada kegiatan keempat, membuat buku panduan atau manual book. Dengan 3 tahapan kegiatan, yang pertama, mempelajari cara pembuatan manual book dengan output berupa bahan referensi pembelajaran manual book. Tahapan kegiatan kedua, membuat buku panduan atau manual book dengan outputnya hasil dari manual book yang telah dibuat. Tahapan ketiga, meminta persetujuan mentor dan pimpinan dengan hasil output berupa lembar persetujuan terhadap manual book yang dibuat. Kegiatan kelima, membuat SOP digitalisasi buku kendali perkara panmut gugatan. Dengan 3 tahapan kegiatan, yang pertama mempelajari cara pembuatan SOP dengan hasil outputnya berupa bahan referensi dari Mahkamah Agung tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan Mahkamah Agung. Tahapan kegiatan kedua, membuat SOP sistem digital buku kendali perkara panmut gugatan dengan outputnya berupa SOP sistem digital yang telah selesai dibuat. Tahapan ketiga, meminta persetujuan mentor dan pimpinan terhadap SOP yang telah dibuat dengan hasil output berupa lembar persetujuan SOP yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Baru. Kegiatan keenam, melakukan uji coba sistem digital buku kendali perkara panmut gugatan dengan 3 tahapan. Yang pertama itu menginputkan data ke dalam sistem pencatatan digital. Di sini saya langsung mencobakan melalui penguasaan SIPP dan mengambil laporan perkara dengan LIPA 19 dan mencari nomor perkara berdasarkan tanggal putusnya. Setelah itu saya memindahkan ke dalam buku pencatatan berbasis digital di Google Spreadsheet. Tahapan kegiatan kedua melibatkan panmut gugatan dalam proses uji coba sistem. Dan tahapan ketiga membuat catatan hasil uji coba sistem yang telah dicobakan bersama panmut gugatan. Kegiatan ketujuh yaitu mensosialisasikan sistem pencatatan digital buku kendali perkara panmut gugatan. Dengan 3 tahapan kegiatan, yang pertama menyiapkan bahan sosialisasi, kedua menjelaskan cara penggunaan sistem buku kendali digital kepada seluruh aparatur PA Kota Baru, dan yang ketiga membuat catatan hasil sosialisasi. Kegiatan ke-8 melakukan evaluasi penggunaan sistem dengan 2 tahapan kegiatan. Pertama, melakukan evaluasi bersama mentor dengan hasil outputnya berupa laporan evaluasi. Tahapan kegiatan kedua, menyusun rekomendasi perbaikan sistem dengan hasil output catatan rekomendasi perbaikan sistem. Selanjutnya, kegiatan 9, mengukuhkan sistem digital dengan SK Ketua Pengadilan Agama Kota Baru. Dengan tahapan pertama, melakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian.
Tahapan kegiatan kedua menerbitkan SK inovasi oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Baru. Kegiatan ke-10 menyusun laporan aktualisasi dengan tahapan pertama menyusun laporan aktualisasi menggunakan Microsoft Word. Tahapan kegiatan kedua melakukan bimbingan dan meminta persetujuan laporan akhir kepada mentor dan coach. Tahapan ketiga mengumpulkan laporan akhir seminar aktualisasi. Maka didapatlah jumlah aktualisasi per NND ASN sebanyak 149. Beginilah kondisi sebelum digitalisasi pencatatan buku kendali yang dimana masih menggunakan buku manual. Dan inilah kondisi setelah dilakukannya digitalisasi pencatatan buku kendali perkara panmut gugatan, di mana di sini pengguna bisa melakukan pencatatan secara cepat, akurat, dan real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidaul Husni SHIMH, Ketua Pengadilan Agama Kota Baru. Pertama, mengucapkan selamat kepada saudara Dini atas aktualisasinya. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas hadirnya inovasi digitalisasi buku kendali perkara panmut gugatan di PA Kota Baru. Inovasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan satuan kerja akan sistem pengolahan perkara yang modern, akurat, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Eka Rini Octavia SHGMH sebagai panitra di Pengadilan Agama Kota Baru. Saya sangat mengapresiasi inovasi tentang digitalisasi buku kendali perkara gugatan, di mana inovasi ini menjadi langkah yang maju dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data perkara gugatan di Pengadilan Agama Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Dispita, Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Baru. Sebagai yang berperan langsung dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perkara gugatan, saya sangat merasakan pentingnya sistem pencatatan yang tertib, akurat, dan mudah diakses. Inovasi ini menjawab semua tantangan tersebut. Kedepan saya berharap semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan dan disempurnakan dan dapat dijadikan sebagai bagian dari budaya kerja yang berbasis teknologi. Dan mudah-mudahan dengan aktualisasi ini yang digagas oleh Ananda Dini bisa menjadikan suatu hal yang baru untuk Pengadilan Agama Kota Baru dan juga bagi masyarakat yang mencari keadilan. Melalui digitalisasi ini, proses pencatatan dan pemantauan perkara gugatan jadi lebih cepat, rapi, dan terkontrol. Terima kasih atas kontribusinya dan dedikasi yang telah diberikan oleh saudara ini kepada PA Kota Baru. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Diniatul Akdah Azmi, CPNS dari Pengadilan Agama Kota Baru. Mudah-mudahan aktualisasinya berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berharap digitalisasi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas administrasi perkara gugatan di Pengadilan Agama Kota Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.